Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Shalom. Welcome home GPI Pelita. Selamat datang di rumah di GPI Pelita. GPI Pelita adalah sebuah rumah sebagai tempat bagi kita nyaman datang ke gereja. Walaupun di masa pandemi ini kita percaya ada Tuhan Yesus di gereja ini, di gereja yang lain juga. Oleh karena itu saya rindu setiap kita untuk semakin lebih lagi mencintai firman Tuhan. Tema yang saya bawa pada hari ini adalah murid yang mencintai firman Tuhan. Berapa banyak yang di antara saudara setiap hari mau membaca firman Tuhan, setiap hari merenungkan firman Tuhan. Saudara boleh membaca Alkitab Kejadian ke Wahyu, saudara bisa membaca Alkitab melalui renungan harian, saudara bisa membaca Alkitab lewat daripada YouTube yang ada, sehingga saudara dipenuhkan dengan firman Allah. Kalau saudara dipenuhkan dengan firman Allah, saya percaya saudara menjadi orang-orang yang tetap kuat di tengah-tengah masa kesukaran. Engkau akan tetap teguh di tengah-tengah masa kesulitan. Murid yang mencintai firman Tuhan. Katakan, saya mencintai firman Tuhan. Belum lagi semuanya. Sama-sama katakan, saya mencintai firman Tuhan. Amin. Saudara adalah murid Yesus yang mencintai firman Tuhan. Sehingga ketika saudara ketemu dengan yang mencintai firman Tuhan, engkau tidak pernah tidur saat mendengar khotbah. Amin. Ketika engkau berpacaran, engkau ketemu dengan pacar yang mencintai, pasti berbunga-bunga. Pasti matamu juga rasanya lebih berbinar-binar melihat dia, karena kamu menemui orang yang kau cintai. Firman Tuhan sangat kita cintai. Esra, dalam kitab Esra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Esra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasasta, raja segala raja, kepada Esra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit dan selanjutnya. Nah, maka sekarang diserahkannya lah seluruh orang-orang Yahudi yang dimana di pembuangan, nama tempat pembuangan orang Yahudi itu adalah Babel. Mereka dibuang di sana selama 70 tahun. 70 tahun mereka ada dalam pembuangan. Kemudian Tuhan berkeinginan kembali untuk menuntun umatnya yang terbuang itu untuk kembali kepada rencananya semula, kembali kepada Yerusalem, kembali kepada membangun bait suci Allah. Maka Allah memilih yang namanya imam, namanya Esra. Esra seorang imam yang ahli Taurat, takut akan Tuhan, untuk menuntun orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang terbuang, yang tersingkirkan, untuk mendapatkan yang semestinya yang Tuhan rencanakan. Singkat cerita, Tuhan memakai Raja Persia, namanya Raja Artasasta. Raja Persia, Raja Artasasta ini dijamah Tuhan untuk mengarahkan Imam Esra, membawa orang Israel kembali kepada rencana Tuhan. Walaupun Raja Persia ini sebenarnya tidak satu kepercayaan dengan yang namanya Imam Esra, tetapi Tuhan bisa pakai siapapun untuk mengembalikan rencana Tuhan kepada umatnya. Saudara yang saya kasihi, saya percaya Tuhan juga bisa pakai pandemi ini, masa musim corona ini. Tuhan bisa pakai juga cerita kisah hidup kita. Tuhan bisa pakai orang lain. Tuhan bisa pakai alam. Saudara, bukankah kita saat ini sedang mengalami banyak bencana? Ada Sriwijaya Air yang jatuh, ada yang namanya longsor, dan di Jawa Barat banyak korban. Ada yang namanya juga banjir di Kalimantan Selatan, di Kalimantan di beberapa tempat. Ada yang namanya gempa bumi di Mamuju, Sulbar. Kita baru menghadapi ujian cobaan yang begitu berat
Di tengah pandemi kita boleh dekat-dekatan, tetapi kita harus menolong orang lain. Situasi yang terjadi saat ini bukanlah mudah. Tapi saya mau katakan sama saudara, banyak orang di grup WA emotikonnya menangis karena di sana berjatuhan korban, berjatuhan banyak masalah yang menimpa bangsa kita. Saudara yang saya kasihi, saya percaya Allah ada untuk menuntun kita supaya kita bisa keluar dari segala ketakutan dan kecemasan kita. Oleh karena itu saudara yang datang pada hari ini, berbahagialah engkau karena Tuhan menuntun engkau dari segala ketakutan kecemasan, bahwa Tuhan ada menyertai yang membela kita sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga saudara dan saya tidak terfokus kepada berita-berita yang terus menakutkan, yang terus terjadi. Banyak orang berkata, apalagi yang terjadi besok. Yakobus 4 berkata ayat 14, nggak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi hari esok. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi yang benar memang situasi saat ini begitu banyak cerita yang begitu membuat suasana seperti berkabung dan menakutkan. Tetapi kalau kita makin dekat kepada Tuhan, kita akan berkata, Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Bersama Dia hatiku akan tenang. Bersama Dia aku sanggup menghadapi segala perkara. Kekuatan di hidupku kudapat dalam Yesus. Berapa banyak di tengah-tengah masa pandemi ini yang berkata bahwa kekuatan yang kudapat hanya dalam Yesus, bukan uang, bukan harta. Berapa banyak yang berkata bahwa kekuatanku hanya ada pada Yesus. Coba katakan kanan. Kekuatan di hidupku kudapat dalam Yesus. Arahkan hatimu kepada salib Yesus. Tak pernah tinggalkanku. Bayangkan Dia berjalan bersamamu. Bayangkan Dia ada di pernikahanmu, ada di keluargamu. Berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib pasal 7 ayat yang ke-10. Saya tekankan ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Imam Ezra mengambil satu keputusan bertekad untuk meneliti firman Tuhan. Ada orang bertekad baca Alkitab selesai setahun, bagus, puji Tuhan. Ada orang bertekad saat teduh setiap hari, maka dia bertekad tidak mau makan nasi dulu atau kue sebelum dia makan firman Tuhan. Bagus, itu adalah bertekad. Bertekad berarti adalah dia punya usaha, dia mempersiapkan hatinya. Besok aku bangun, aku mau baca Alkitab dulu, baru aku bekerja cuci piring, baru aku pergi untuk mau kuliah, aku mau kerja. Dia punya persiapan. Itu orang yang bertekad.
Saya bertekad waktu dengar khotbah tidak tidur. Saya bertekad dengar khotbah tidak termenung. Saya bertekad pulang bawa firman Tuhan. Saya bertekad saya berjumpa dengan Tuhan Yesus di tempat ini. Saya bertekad saya yang sakit pulang disembuhkan. Saya bertekad saya jumpa Yesus yang lemah dikuatkan, yang putus asa mendapat semangat yang baru. Tekad seorang Imam Ezra, ahli Taurat, dipakai Tuhan untuk menuntun orang Israel yang terhilang di pembuangan Babel 70 tahun. Mungkin saudara juga adalah orang yang terhilang dalam tujuan Tuhan, terhilang di dalam pengharapan, terhilang di dalam semangat, terhilang dalam pernikahan, terhilang di dalam kehidupanmu sehari-hari. Biarlah firman Allah menuntun kita, membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Bertekad. Kalau saudara datang pada hari ini, saya percaya saudara juga adalah orang-orang yang bertekad. Amin, saudara. Saya melihat saudara datang ibadah hari ini aja pun saudara adalah orang-orang yang bertekad. Aku mau ibadah, aku mau gereja, sehingga jualanmu cepat ditutup, sehingga engkau mungkin cepat mengerjakan pekerjaan, karena aku mau datang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ada juga orang ibadah offline, ada orang ibadah online. Puji Tuhan, setiap orang berbeda-beda. Tapi saya undang sama saudara, kita berdoa supaya tekad Imam Ezra itu ada pada kita. Kita bertekad untuk menjadi pembaca firman Tuhan. Dulu kita ada istilah 4M dalam saat teduh. 4M. 4M. M yang pertama itu membaca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan. M yang kedua itu merenungkan firman Tuhan. M yang ketiga itu adalah melakukan firman Tuhan. M yang keempat adalah membagikan atau menyaksikan firman Tuhan. Ada 4M, itu pola saat teduh kita dulu yang kita ajari bertahun-tahun, sehingga jemaat ini dilatih membaca dengan pola 4M, yaitu membaca firman Tuhan, setelah dibaca merenungkan firman Tuhan, melakukan apa yang direnungkan, dan kemudian dia menyaksikan, membagikan kepada orang lain. Karena kalau kita belum melakukan, kita nggak bisa membagikan, kita nggak bisa menyaksikan kepada orang lain. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk menjadi orang yang punya ciri-ciri mencintai firman Tuhan. Yang pertama adalah meneliti firman Allah. Ternyata kita baca Alkitab atau dengar khotbah, nggak boleh kita hanya terdiam. Kita harus on-kan, sama seperti komputer. Kita harus hidupkan, kita harus on-kan supaya dia berfungsi maksimal. Saudara juga dengar khotbah ini nggak boleh hanya diam, apalagi termenung, apalagi tertidur. Tapi saudara kalau datang dengar khotbah ini, on-kan. Bila perlu HP saudara juga bisa di-on-kan, tapi konteksnya Alkitab. Jangan ke Facebook, jangan ke Instagram. Makanya kadang-kadang lebih baik pendeta melihat jemaat yang membawa Alkitab. Kalau membawa Alkitab, nggak mungkin lari ke Facebook, nggak mungkin lari ke Instagram. Tapi kalau orang hanya pakai dia tab atau HP-nya, kadang-kadang larinya ke Facebook. Ada loh orang-orang yang nggak menghormati Tuhan saat dengar khotbah. Ada orang seperti itu. Tapi tempat ini tidak ada. Amin. Saya berdoa saudara orang-orang yang berkata saya mau mencintai firman Tuhan, meneliti firman Allah sampai kebenaran firman itu memerdekakan kita. Yakobus 1 ayat 25 sebagai ayat pendukung. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, Yakobus 1 ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar dan untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu firman Allah. Satu-satunya yang sempurna hanyalah firman Allah. Meneliti berarti kita membaca Alkitab dengan teliti. Meneliti asal katanya berarti adalah teliti, dengan teliti. Saudara pernah mungkin jumpa dengan orang meneliti wajahnya seseorang. Kalau meneliti wajah seseorang, kita akan kadang melihat, oh di situ jerawatnya ada 3, jerawatnya ada di sini 4. Nah, meneliti, kalau sekilas
kita nggak lihat jerawatnya. Tapi kalau kita meneliti, oh ternyata rupanya matanya ada sedikit bintik-bintiknya. Ada orang, wanita kadang-kadang suka teliti lihat wanita yang lain. Wanita ini makhluk yang unik ya, yang suka saling meneliti. Jadi melihat. Kalau kami kurang teliti, kadang-kadang wanita di Natal aja pun nggak mau pakai baju yang sama di Natal yang lalu. Betul nggak? Hai wanita-wanita, pasti engkau tidak mau Natal yang lalu 2018 dengan 2021 ini nanti nggak mau pakai baju yang sama. Saya tanya sama istri, kenapa nggak mau pakai baju yang sama itu? Udah dipakai ini Pak 2018. Terus pakai aja sekarang, kenapa rupanya? Jemaat udah lihat, udah tahu. Jemaat mana yang meneliti baju? Saya berpikir pasti kurang kerjaan. Tapi begitulah wanita, rupanya melihat orang teliti benar, sampai mungkin sepatu, sampai mungkin tasnya, sampai semua begitu teliti. Nah saudara, akhirnya dia, ya udahlah sekali setahun beli baju gak ada masalah untuk kebaikan. Kalau kami pria, baju yang manapun ya sama aja sama kami, gak ada masalah. Pakai terus, gak ada masalah. Gak ada terlalu kami teliti, gak ada kami catat bajunya warna ini, gak ada. Wanita sepertinya begitu teliti. Begitulah mungkin dia meneliti. Itu kan gak ada salahnya sebagai wanita yang sesama mereka. Tetapi dalam konteks ini, kita disuruh membaca Alkitab dengan teliti, dengan benar, dengan baik, mengerti maksud firman Allah. Saya akan mengajarkan bagaimana kita membaca firman Tuhan yang benar dengan teliti. Karena kalau kita membaca firman Tuhan yang sempurna ini, firman Tuhan itu akan membebaskan kita. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Saya berdoa kalau setiap saudara dan saya yang sedang ada kecemasan, yang sedang ada mengalami ketakutan, kebingungan, kebimbangan, ketika engkau membaca firman Allah dengan teliti, dengan haus akan firman Allah, saya percaya firman adalah kebenaran. Kebenaran adalah memerdekakan kita. Setiap kita akan dimerdekakan oleh kebenaran firman Allah. Karena kebenaran yang itu memerdekakan kita dari segala ketakutan, kecemasan, kebimbangan kita. Izinkan firman Allah menuntun hidup kita di masa-masa pandemi ini. Biarlah firman Allah yang menuntun kita, sehingga begitu bagusnya ketika kita mau tidur mengingat firman Allah. Bukan mengingat gempa bumi yang di sana, bukan mengingat masalah yang kita hadapi, tapi kita mengingat firman Allah. Tidak ada salahnya kita tahu masalah yang terjadi, tapi menjelang mau tidur kita harus lebih banyak mengingat kebenaran firman Tuhan. Maka tidur kita akan jauh lebih bagus, lebih nyenyak dan lebih baik lagi. Nah saudara, ternyata kita dikatakan saat kita melakukan firman Allah itulah kita akan berbahagia. Yang kedua adalah melakukan firman Allah. Berapa banyak di antara saudara yang dengar khotbah ini lagi teliti? Lagi teliti dengar khotbah ini? Teliti. Jangan teliti lihat pendetanya ya. Lihat teliti. Ini lihat pendetanya. Nah, saudara boleh teliti, tapi telitinya dengar khotbahnya. Karena pendeta pun bisa salah menyampaikan khotbah. Kalau kita teliti, kita akan tahu. Kita akan lebih dimerdekakan oleh kebenaran. Maka kebenaran itu akan memerdekakan kita dan membuat kita berbahagia saat kita melakukan firman Allah. Yang ke-21 ayat yang ke-21 sampai kepada ayat yang ke-22. Saya akan ajarkan sedikit bagaimana kita membaca firman Allah yang benar, yang baik sekali, yang memberkati kita. Caranya begini, cara baca firman Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut. Terimalah dengan apa? Lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Ternyata firman itu tertanam di dalam hatimu, dalam hatiku, yang berkuasa menyelamatkan jiwaku. Ternyata firman itu bisa berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Luar biasa. Karena memang firman adalah Allah adalah firman. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri.
Ayat ini menegaskan pada ayat 21, buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Jadi ketika kita datang ke rumah Tuhan, ketika kita datang mau saat teduh, ketika kita mau membaca firman, buang dulu segala sakit hati, buang segala iri hati, buang segala kekecewaan, buang segala yang buruk di hati kita. Buang, saudara. Kita berdoa, Tuhan, aku mau mengampuni si A, aku mau berdamai dengan si ini, aku mau melepaskan kasih pengampunan kepadanya, sehingga yang kotor, yang keras di hati kita dibongkar dulu, dibuang dulu. Karena ada orang dengan khotbah pulang gak bawa apa-apa. Karena ada orang bisa baca Alkitab, tapi dia bilang, kenapa aku gak dapat sesuatu? Dia baca 3 pasal, tapi gak dapat sesuatu. For what? Untuk apa kita baca Alkitab kalau kita juga nggak dapat sesuatu? Untuk apa kita ke gereja kalau kita pulang tahu sama? Saudara, saya percaya ketika kita membaca firman Tuhan, itu adalah menolong, menuntun kita, membawa kita kepada kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Maka sebelum kita datang ke rumah Tuhan, Tuhan ajarkan apa? Ampunilah sesamamu, baru minta kepada Tuhan. Berdamai dulu dengan sesamamu, baru beribadah. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang mau berdamai dulu baru mau beribadah kepada Tuhan? Artinya hatimu lembut. Kalau hatimu di sini keras, nggak mengampuni suami, nggak mengampuni istri, nggak mengampuni tetangga, nggak mengampuni orang yang menyakiti hatimu, tetap menyimpan sakit hati, tetap menyimpan iri hati. Percaya saya katakan, sakit hati itu adalah racun bagi hidup kita. Kalau saya menyimpan sakit hati, racun itu akan mematikan hidup saya, mematikan rohani saya. Maka saya buang yang kotor itu dengan cara apa? Aku mengaku dosa, Tuhan ampuni aku, ampuni kesalahan. Mungkin mataku pernah lihat, melihat wanita serta memandangnya dengan cara yang lain. Mungkin pernah aku melihat pornografi, ampuni aku. Apapun dosa kita, kalau kita mengaku dosa kita, Dia Allah yang setia, menyucikan dan mengampuni segala dosa kita. Dia adalah Bapa yang tidak mau mengingat-ingat dosa, bahkan Dia adalah berkata, aku tidak mengingat-ingat kesalahan masa lalu. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak mengingatkan engkau akan dosamu. Dia mengingatkan engkau masa depanmu yang penuh harapan, masa depanmu yang cerah, masa depanmu yang indah, masa depanmu yang luar biasa. Dia hanya mau berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dia hanya mau berkata, pergilah dan jangan mau berbuat dosa lagi. Karena Dia adalah Allah kasih. Jadi ketemu Tuhan itu sangat menyenangkan, kita aman dan nyaman. Oleh karena itu saya mengajak mas saudara, buang segala sesuatu yang kotor, buang segala sakit hatimu. Mungkin kau berkata, begitu banyak cerita sakit hatiku Pak Pendeta, yang kualami dari suamiku, yang kualami dari istriku, dari tetanggaku. Seberat apa sakit hatimu, saya percaya kasih Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada segala-galanya. Amin. Nah saudara yang saya kasihi, makanya dikatakan kita melakukan. Kalau kita tidak melakukan, pada ayat 22 dikatakan kita adalah menipu diri sendiri. Kalau kita nggak melakukan firman Allah, saya mengkhotbahkan kasih, tapi saya tidak mengasihi, saya menipu diri saya sendiri. Saya berkata mengampuni, tapi saya tidak mengampuni, saya menipu diri sendiri. Maka yang paling berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukannya. Maka pendeta selalu berdoa, berbahagialah kamu yang mendengar dan melakukannya. Saya percaya saudara dan saya adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Saya percaya firman Allah bisa menyelamatkan jiwa kita. Karena hanya dekat kasih Tuhan, jiwaku akan tenang. Berapa banyak yang percaya ketika kita dekat dengan firman Allah, jiwa kita akan tenang. Angkat tangan kanan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, amin. Jiwaku tenang. Segelisah apa engkau? Engkau akan tenteram. Tuhan tidak pernah mengingat dosamu. Dia menyucikan kita. Melihat
Allah. Ajarkan kami untuk melakukan firman Allah. Ajarkan kami untuk melakukannya, dan kami jadi saksi dan mengajarkan firman Allah kepada orang lain. Kami rindu lewat hidup kami orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena di dalam dunia ini hanya ada satu yang kami inginkan, yaitu hanya Tuhan Yesus. Selain Kau, tiada yang lain ada pada aku di bumi. Selain Kau, tiada yang lain. Amin. Ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain. Yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, habis lenyap, ku lupaku. Tetaplah Allah, tetaplah selama-lamanya. Mari setiap kita sama-sama siang hari ini kami ada di rumah Tuhan. Kalau ada di antaramu yang mungkin selama ini belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, selama ini belum merasa dekat dengan Tuhan, mungkin engkau mengaku orang Kristen, tapi engkau merasa masih jauh dari Tuhan. Bahkan engkau belum mengalami yang namanya baptisan pertobatan. Hari ini engkau rindu mengalami satu pertobatan. Engkau rindu satu perjumpaan dengan Tuhan. Engkau rindu untuk mengalami satu perubahan hidup yang luar biasa, untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, mencintai firman Allah lebih daripada segala-galanya. Kalau selama ini engkau masih merasa jauh dan engkau belum merasa berdamai dengan Tuhan, saya akan berdoa sebentar dengan engkau. Angkat tangan kananmu jika ada di antaramu seperti itu, merasa jauh dari Tuhan, mau diperdamaikan dengan Tuhan. Ikuti doa saya, katakan sama-sama. Tuhan Yesus, aku mau sungguh-sungguh membuka hatiku. Masuklah Tuhan Yesus dalam hatiku sebagai Tuhan dan Rajaku. Tuhan Yesus, aku mau jadi murid-Mu, mencintai firman Allah. Tuntunlah aku Tuhan dengan kebenaran firman Allah, karena kebenaran itulah memerdekakan aku. Aku percaya Tuhan, hari ini aku mengalami keselamatan. Namaku ada di kitab kehidupan di surga yang kekal. Aku percaya seisi rumahku diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan kanan. Jika ada di antaramu mungkin sedang mengalami beban berat,
Mungkin engkau mengalami tekanan di bidang pernikahan, di bidang keluarga, di bidang kesehatan, di bidang keluarga, di bidang pekerjaan, usaha, pendidikan, hubungan, atau kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Taruh tangan kananmu di dadamu. Tuhan jamah mereka, orang-orang yang membutuhkan pelayanan khusus ya Tuhan. Dengan keterbatasan kami, dengan segala keberadaan kami datang kepadamu, dan Engkau tidak pernah menolak kami, dan Engkau tidak pernah mengingat-ingat dosa kami, Engkau tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kami. Engkau ada untuk mengampuni kami, menerima kami sebagaimana kami adanya. Lihat anak-anakmu yang punya permohonan khusus ya Tuhan. Biarlah terjadilah Tuhan apa yang mereka doakan dalam nama Yesus. Apa yang kau doakan saya aminkan terjadilah dalam nama Yesus. Apa yang kau doakan terjadi bagimu dalam nama Yesus. Mungkin engkau berdoa di bidang keluarga, keluargamu dipulihkan Tuhan. Mungkin engkau berdoa di bidang pernikahan, pernikahanmu dipulihkan Tuhan. Mungkin engkau berdoa di bidang penyakit, Tuhan menyembuhkan sakitmu. Mungkin engkau berdoa di bidang keuangan, Tuhan memulihkan keuanganmu. Mungkin engkau sedang berdoa di bidang pekerjaan, Tuhan menyediakan pekerjaan yang terbaik bagimu. Masa depanmu yang berkat, masa depanmu yang baru, masa depanmu yang penuh harapan. Tuhan menyertaimu. Tuhan berkata kepadamu, jangan pernah menyerah, karena aku menyertai engkau. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan ada besertamu. Dia adalah Allah Immanuel yang setia mengasihimu. Jangan pernah menyerah, jangan lihat ke belakang, jangan stop. Maju terus ke depan, karena di depan Tuhan menyediakan yang terbaik. Di depan Tuhan menyediakan yang terbaik bagi hidupmu. Di bulan-bulan depan ada yang lebih baik yang Tuhan sediakan bagimu, karena Dia adalah Tuhan yang baik. Walaupun engkau melihat tantangan saat ini, tapi lihat di balik tantangan itu Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Engkau tetap semangat dalam Tuhan, engkau disertai Tuhan, engkau tetap maju dalam Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya bisa merasakan doa-doamu dan Tuhan menjawabnya. Amin bagi Tuhan Yesus. Terjadilah bagimu segala apa yang terjadi, yang kau rindukan, yang berkenan di hadapan Allah. Saya percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan mendengarkan seruan hatimu yang terdalam. Tuhan mengenal hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, perpuluhan kami, ucapan syukur kami. Bila persembahan ini untuk menyenangkan hati Tuhan, berkatilah setiap persembahan yang kami telah siapkan dengan sukarela, dengan sukacita yang dari Tuhan, bukan dengan paksa, tapi karena mencintai Engkau. Pakailah persembahan itu. Doakan korban gempa, kita doakan korban banjir di Kalimantan, gempa di Sulawesi Barat. Kita doakan korban longsor yang ada di Jawa Barat. Kita doakan korban pesawat Sriwijaya Air. Kita doakan keluarga mereka. Kita doakan juga orang yang mungkin ada keluarga kita yang kena COVID, dan kita doakan bangsa kita secara keseluruhan. Kita berdoa juga untuk pasien-pasien yang menderita kena COVID-19. Kita berdoa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kita berdoa juga dengan iman dan percaya bahwa kita terbebas, bahwa kita lepas dari tidak terkena dengan COVID-19 ini oleh darah Yesus. Dan kalaupun ada keluarga kita yang terkena, kita percaya ada yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kesembuhan yang sejati berasal dari Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat tangan kita berdoa bagi Indonesia. Bapa di surga, kami berdoa bagi Indonesia. Shalom Indonesia, damai sejahtera atas Indonesia, sukacita atas Indonesia, berkat Tuhan atas Indonesia. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami yang besar ini, yang kami cintai ini Bapa. Kami memberkati bangsa kami memberkati Tuhan pemerintahan kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para Menteri TNI dan Polri, para jajaran tinggi sampai yang terendah, dimanapun berada, anggota Dewan, semuanya kami doakan dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah hikmat, turunlah kesatuan, turunlah kesehatan atas mereka, perdamaian sehingga bersatu untuk menyelamatkan bangsa kami yang besar ini, bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa bagi korban-korban yang ada gempa bumi di Sumbar, Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi korban-korban yang ada akibat Sriwijaya Air, korban daripada banjir yang ada di Kalimantan, Tuhan, korban yang ada longsor di Jawa Barat. Kami berdoa banyak lagi kejadian-kejadian yang lain. Secara khusus kami berdoa bagi
orang-orang yang terkena wabah COVID-19. Kami berdoa dalam nama Yesus, mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tenaga-tenaga kesehatan diberkati Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan mereka kekuatan kesehatan, sehingga mereka terlindungi ya Bapa. Sehingga mereka menjadi orang yang tetap semangat di garda depan untuk menolong bangsa kami, negara kami, rakyat kami. Kami percaya tangan Tuhan menyertai dan semua jemaat yang ada di tempat ini. Biarlah kami dibungkus oleh darah Yesus. Dan kami juga mengikuti protokol kesehatan, sehingga kami Tuhan hidup dengan beriman, hidup dengan berhikmat juga Bapa, hidup dengan cara-cara yang benar. Terima kasih berkat anugerah-Mu pada siang hari ini. Kami terima berkat yang daripada-Mu. Mari sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, dan lepaskan kami dari jahat. Kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan dengan iman dan percaya, renungkanlah firman siang dan malam. Pakailah firman Allah menjadi penuntun hidup kita. Percaya apa yang kau kerjakan berhasil.